Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nur Aisyah dengan NIM 080112825300055 dari kelas L1. Di sini saya akan mengerjakan tugas Alpro dari soal remedi, yaitu di nomor 3, di mana di sini diperintahkan untuk membuat program untuk menampilkan hanya baris ke N dari segitiga Pascal. Nah, di mana deskripsi dan cerita programnya itu, program ini adalah program untuk menentukan baris ke N dari segitiga Pascal menggunakan konsep kombinasi dan rekursi. Program dimulai dari fungsi utama main. Pada awal program terdapat fungsi com, in, r, dan r yang digunakan untuk menghitung nilai kombinasi dari n dan r. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai n. Nilai tersebut menunjukkan baris keberapa dari segitiga Pascal yang ingin ditampilkan. Setelah n dimasukkan, program akan mencetak tulisan barisan ke n layar. Selanjutnya, program menggunakan perulangan for dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan n. Pada setiap ulangan, program memanggil fungsi com n, i untuk menghitung nilai kombinasi pada posisi ke i di baris ke n. Fungsi com bekerja secara rekursif, di mana jika nilai r sama dengan 0 atau r sama dengan n, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Hal ini karena pada segitiga Pascal, angka yang paling awal dan paling akhir pada setiap baris selalu bernilai 1. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri. Lalu nilainya diperoleh dari hasil penjumlahan dua nilai sebelumnya yang berasal dari baris di atasnya. Setelah semua nilai kombinasi dihitung, program akan menampilkan seluruh angka pada baris ke N dari segitiga Pascal. Setelah output ditampilkan, program selesai dijalankan. Hmm. Nah, langsung aja kita ke flowchartnya. Yang pertama itu ada fungsi mainnya, di mana ini kita mulai dari start, terus kita cetak masukkan N, lalu kita input N. Lalu program nyetak baris ke N. Lalu masuk ke perulangan, I sama dengan 0 to N. Kalau misalnya kondisinya terpenuhi, maka kita memproses com N, I. Nah, lalu kalau misal udah, kita I++. Setelah I++, dia balik cek kondisi si for I lagi. Nah, jika kondisi si for I sama dengan N to I sama dengan 0 to N ini nggak terpenuhi, dia langsung end. Nah, untuk fungsi com yang dipanggil di sini, di inline-nya itu dia prosesnya itu dia start dulu, terus dia cek kondisi. Apakah R sama dengan 0 atau R sama dengan N? Jika iya, dia memproses bahwa nilai si kom N, R ini diisi sama satu. Tapi kalau misal kondisi si ini salah, si if ini salah, dia bakal ngisi bahwa nilai com n, r ini diisi sama com n min 1, r min 1 ditambah com n min 1, r. Lalu setelah itu n. Nah, untuk pseudocode-nya, eh, ini untuk program C++-nya dan ini untuk pseudocode-nya. Nah, untuk pseudocode-nya itu kita apa sih? Di emailnya itu kita deklarasiin variabel n dan i bertipe integer. Lalu begin, terus kita cetak masukkan n, terus read n, terus write baris ke n, maksudnya tampilin ya. Terus untuk for i diisi sama 0 to n, maka dia bakal ngelakuin write com, eh write com n, i, lalu kita cetak spasi, lalu n. Nah, ini untuk si apa sih? Pseudocode yang si function. Nah, kita deklarasi variabel n dan r tipe integer, terus dia cek kondisi. Jika r sama dengan 0 atau r sama dengan n, maka com n, r diisi sama satu. Tapi kalau misalkan kondisi si in salah,
Dia bakal ngisi bahwa com n, r ini diisi sama com n min 1, r min 1 ditambah com n min 1, r. Nah, kita langsung aja ke program C++-nya. Nah, yang pertama dia include IOStream ini untuk memanggil library IOStream agar kita dapat menggunakan dimensi out. Lalu kita using namespace std ini untuk agar kita tuh nggak perlu nulisin std titik dua titik dua setiap penggunaan dimensi out. Nah, di sini kita masuk ke apa namanya? Ini function untuk di com-nya. Ini ada apa sih? Variabel n sama r tipe integer, terus dia cek kondisi. Jika r sama dengan 0 atau r sama dengan n, return 1, else return com n min 1, r min 1 ditambah com n min 1, r. Nah, di in main, dia mulai pakai kurung curawal, lalu deklarasi variabel n dan i tipenya integer. Lalu dia nyetak masukkan n. Terus kita si n, kita input nilai si n-nya dari pengguna, lalu dia bakal ngambilin apa sih eh, baris ke n yang kita inputin tadi ini, dia bakal tampil ke sini. Terus dia masuk ke perulangan untuk i sama dengan 0 to i kurang dari sama dengan n, dia bakalan nyetak kom yang kita, dia bakalan nyetak, dia bakalan manggil si kom ini terus dicetak di sini lalu dia cetak spasi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita run aja ya. Dari ketebaran. Nah, bentar. Nah, misal kita input si n-nya itu 4, berarti dia bakalan nyetak baris keempat, yaitu ada 1, 4, 6, 4, 1. Nah, untuk eh, caranya gimana sih dia tuh pekerjanya, aku bakal jelasin. Eh, salah. Ini, eh, nah, nah di sini, nah pertama dia mulai kan di sini nih. Terus di n ini, n-nya diisi sama 4. Terus program nyetak baris ke 4 ke layar. Lalu masuklah kita ke peluangan for ini. Nah, di iterasi pertama, ini sama dengan 0. Dia ngecek, apakah 0 kurang dari sama dengan 4? Karena ya, dia manggil com 4,0. Nah, masuklah kita 4,0. Ini n-nya 4, ininya 0. Terus, dia masuk ke if. Apakah eh, R sama dengan 0 atau R sama dengan N? Iya, karena si R-nya tadi kan nilainya 0, jadi memenuhi kan. Berarti 4,0 kita isi sama 1. Dah, jadi kita cetaklah si 1 ke layar. Terus I++. Di sini kita I++. Masuklah kita ke iterasi kedua. Ini sama dengan 1. Dia cek lagi, apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Iya. Jadi dia panggil lah si ko, fungsi eh, 4,1. Nah, masuklah dia ke if. Apakah R sama dengan 0 atau R sama dengan N? Enggak. Berarti kita masuk ke else. Nah, di else ini nilai si com, nilai si com 4,1 diisi sama com 3,0 ditambah com 3,1. Com 3,0 itu
Hasilnya satu kan, karena dia memenuhi si R-nya sama dengan nol. Nah, terus 3,1 itu, 3 itu berasal dari eh tiganya masuk ke sini nih. Terus satu, terus dia balikin nilai si ini lagi. Nah, jadi nilai si 3,1 itu dapatlah si 3. Lalu, jadi kom nilai kom yang di dalam kom 4,1 kan udah kita dapat. Jadi bisa deh kita isi bahwa nilai kom 4,1 itu eh, berasal dari 1 tambah 3 yang yaitu 4. Dah kita cetaklah 4 ke layar. Terus plus kan. Selanjutnya kita masuk ke iterasi ketiga, ini sama dengan 2. Kita kita panggil kom 4,2. Masuklah N-nya 4, R-nya 2. Masuk kita ke if. Apakah R sama dengan nol atau R sama dengan N? Enggak kan? Ya, berarti kita masuk ke else. Di else, kita masuk ke kom 4,2. Itu diisi sama kom 3,1 tambah kom 3,2. Nah, kom 3,1 tadi kan kita udah dapat ya. Itu 3. Nah, kom 3,2 itu juga hasilnya 3. Berarti kom 4,2 itu 3 ditambah 3 yaitu 6. Berarti kita cetak 6 ke layar. Lalu I++ masuk ke iterasi keempat. Ini sama dengan 3. Terus, apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Iya. Kita panggil kom 4,3. Berarti kita isi N-nya 4, R-nya 3. Masuklah kita ke if. Apakah R sama dengan 0 atau R sama dengan N? Enggak, berarti kita masuklah ke else. Aduh. Ke else. Terus kom 4,3 tadi diisi sama N-nya kan sekarang, eh, N-nya kan 3, 4 ya. Berarti kom 3,2 ditambah kom 3,3. Nah, kom 3,2 tadi kan 3. Terus kom 3,3 karena dia eh, kom 3,3 itu hasilnya satu. Karena R-nya itu, R-nya itu kan sama dengan, enggak. Iya, karena R-nya sama dengan 3. 3 kan sama dengan 3. Berarti dia mengembalikan nilai satu. Terus ya udah kita cetak, eh jadi nilai kom 4,3 itu diisi sama 3 tambah satu yaitu 4. Terus kita cetaklah 4 ini ke layar. Lalu kita I++, masuk kita ke iterasi kelima, ini sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Iya, kita panggil kom 4,4. Masuklah kita ke if. Apakah R sama dengan nol atau N sama dengan N? Iya, berarti kom 4,4 itu diisi sama satu. Terus kita cetaklah satu itu ke layar. Lalu I++. Nah, I++ kita masuk ke iterasi ke-6. Ini sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Enggak, berarti kita keluar dari peluangan for. Lalu eh, output akhirnya itu di baris keempat. Kita cetak satu. Ini tadi, nih satu. Lalu kita cetak 4. Aduh, lalu 4. Lalu kita cetak 6. Lalu kita cetak 4. Lalu kita cetak satu ke layar. Lalu program pun selesai. Jadi sesuai ya. Nah, jadi kita input nilai 4, lalu di baris keempat itu ada 1, 4, 6, 4, 1. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.